Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai tabel IPO ya. Kalian tentunya mungkin ada yang sudah mengenal mengenai tabel IPO, mungkin ada yang belum mengenal tabel IPO. Sebenarnya apa sih tabel IPO itu? Untuk mengenal lebih jauh mengenai tabel IPO, kalian harus paham terlebih dahulu apa itu IPO. IPO di sini merupakan kepanjangan daripada input, proses, dan output. Oke, untuk membahas lebih lanjut mengenai apa itu input, proses, dan output, di sini saya tampilkan ada beberapa perangkat komputer yang mungkin kalian sudah familiar di sini ya. Ada perangkat komputer yang bisa umumnya digunakan untuk peralatan input, ada peralatan output, ada peralatan proses. Nah, untuk peralatan input di sini ada beberapa perangkat komputer seperti mouse, touchpad, dan keyboard. Tentunya kalian pasti sudah paham apa fungsi-fungsi perangkat-perangkat tersebut. Kemudian ada perangkat komputer proses untuk memproses data dari input menjadi output. Di situ ada RAM dan juga ada prosesor. Kemudian untuk menghasilkan keluaran atau output, di situ ada beberapa perangkat komputer ya. Di antaranya ada monitor, ada speaker, dan ada printer. Tentunya semua kalian pasti sudah memahami mengenai fungsi dari masing-masing perangkat komputer tersebut. Oke, nah kita lanjut di sini mengenai apa sih sebenarnya input, proses, dan output. Di sini bisa kita lihat, di sini ada input. Input ini nantinya akan dilakukan atau dimasukkan beberapa data dan informasi yang kemudian nanti akan dilanjutkan ke proses dan akhirnya menuju ke output. Nah, input di sini itu biasanya berupa hal-hal yang dapat dilihat atau berwujud atau tanpa dilihat atau informasi, gitu ya. Nah, contoh masukan yang berwujud itu adalah bahan-bahan mentah atau bahan-bahan yang dapat dilihat secara langsung, sedangkan kalau misalkan tidak berwujud bisa berupa informasi. Nah, kita melanjutkan ke proses. Apa sih sebenarnya proses itu? Jadi kita perlu tahu ya, apa sih sebenarnya proses itu? Jadi proses di sini merupakan bagian perubahan transformasi yang mengubah inputan menjadi output. Artinya nanti yang memproses agar bisa menghasilkan suatu output dari inputan yang ada. Sedangkan kalau output itu adalah hasil pemrosesan yang bisa berupa informasi, saran, ataupun cetakan laporan. Jadi untuk yang berwujud seperti cetakan laporan, kemudian untuk yang tidak berwujud bisa berupa informasi dan saran. Nah, dari sini tentunya kalian pasti perlu suatu contoh langsung ya, bagaimana cara membuat tabel input itu. Nah, di sini untuk membuat tabel IPO atau input proses output ya. Nah, kalian yang harus kalian lakukan pertama adalah menunjukkan secara garis besar hubungan input, proses, dan output. Nah, terkadang dalam membuat tabel IPO itu akan sulit untuk mencari bayangan hasil akhir dari output apabila kita kesulitan dalam mencari inputannya. Ini yang menjadi kesulitan di situ ya. Terutama nanti kita perlu memproses pada bagian yang tengahnya, diproses itu tadi. Nah, ini ya, jadi input itu bagian yang menunjukkan item-item data yang akan digunakan oleh bagian proses. Sedangkan proses adalah bagian proses berisi jumlah langkah-langkah yang menggambarkan kerja dari fungsi. Sedangkan output, ini bagian output berisi dengan item-item data yang dihasilkan atau dimodifikasi oleh langkah-langkah proses. Nah, untuk membuat sebuah inputan, usahakan inputan itu lebih dari satu. Jangan hanya ada satu. Inputan itu harus lebih dari satu. Diusahakan seperti itu. Sedangkan untuk output, ini juga diupayakan lebih dari satu. Karena yang namanya sistem menentukan keputusan berarti kan kita harus mencari keputusan yang ada, di mana keputusan itu tidak hanya menghasilkan satu varian yang ada, harus lebih dari itu. Sedangkan proses ini nanti untuk menjelaskan di kolom proses kita perlu semacam algoritma ya. Kita tuliskan dalam bentuk algoritma atau pseudocode atau dalam bentuk flowchart pun boleh, nanti ditampilkan di proses juga tidak masalah. Tetapi saran saya menggunakan algoritma atau pseudocode saja.
Oke, lanjut. Nah, contoh penggunaan tabel IPO seperti ini. Jadi untuk membuat tabel IPO, di sini kalian perlu membuat sebuah inputan. Inputan di sini kita perlu tahu terlebih dahulu apa sih sistem pendukung keputusan yang nantinya akan kita buat. Di sini kalian melihat sendiri, di sini adalah sistem penerimaan mahasiswa baru. Berarti kalau sistem penerimaan mahasiswa baru, maka nanti kita bisa membayangkan ya bahwa outputnya itu nanti bahwa mahasiswa itu diterima, tidak diterima, atau diterima dengan beasiswa. Sedangkan kalau misalnya kita sudah tahu outputnya, kita perlu memikirkan inputannya apa. Berarti kalau misalnya menghasilkan beberapa output seperti ini, maka setidaknya mahasiswa diterima jika memasukkan nilai UN atau ujian nasional dan prestasi siswa ya. Nah, setelah kita berhasil memasukkan input, baru nanti kita pikirkan di sini ada 3 output, berarti nanti kita buat 3 prosedur code, gitu ya, 3 prosedur code, di mana prosedur code itu menyatakan bahwa mahasiswa diterima dengan beasiswa ataupun mahasiswa tidak diterima. Jadi prosedur code yang pertama, jika mahasiswa diterima, berarti nanti kondisinya adalah nilai lebih dari 80, prestasinya antara 2 sampai 5. Sedangkan untuk prosedur code mahasiswa diterima dengan beasiswa, maka nilainya harus lebih dari 85 dan prestasinya lebih dari 5. Jika nilainya kurang dari 80, maka otomatis mahasiswa tersebut tidak diterima sebagai mahasiswa baru. Nah, cukup mudah bukan dalam membuat tabel IPO? Tentunya kalian di sini bisa mencoba sendiri dengan sistem pendukung keputusan yang lain. Di sini saya contohkan bentuk tabel IPO pada sistem pendukung keputusan yang sederhana. Semoga bermanfaat bagi kalian. Saya Christian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.